السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Bapak-bapak, ibu-ibu, umat agama. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-mukarramun al-aba wal ummahat, al-mukarramun jama'at al-masjid, jama'at majlis al-ta'lim, al-hudur al-kiram. Alhamdulillah, ana sa'id al-yawm bil-musharaka ma'akum. As'al Allah subhanahu wa ta'ala yaj'alana wa iyyakum min as-su'ada fid dunya was-su'ada fil akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak yang dirahmati, ibu yang dimuliakan, serta adik-adik laki-laki, adik-adik perempuan semua, alhamdulillah tadi kata Syekh, kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah barakah ini dalam keadaan senang dan gembira. Syekhnya juga merasa senang dan amat sangat gembira atas antusiasme Bapak Ibu semua. Semoga kita tidak hanya berkumpul di sini, melainkan nanti dikumpulkan juga di surganya Allah Subhanahu wa taala. تعلم القرآن يعلمك كل شيء. هذه الكلمات من أخذ بها كان فائزا في الدنيا وفائزا في الآخرة. تعلم القرآن يعلمك كل شيء. Tapi ini ibu-ibu paham? Ibu-ibu paham kalau gak liatin paham? Bapak-bapak ada yang paham? Kalau ada yang paham saya turun panggung. Insya Allah pada malam hari ini Syekhnya akan membahas sedikit tentang keutamaan kita belajar Al-Quran, ta'allumul Quran, Al-Quran sawfa yu'allimuka. Jadi ketika kita belajar Al-Quran, Al-Quran itu akan mengajari kita segala sesuatu terkait kaidah-kaidah di dalam hidup ini. Barang siapa yang bisa atau yang mengamalkan kaidah daripada apa yang diajarkan oleh Al-Quran, niscaya ia akan mendapatkan kemenangan ketika hidup di dunia dan juga hidup di akhirat. القرآن يعلمك محبة الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. يبين الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أن المؤمنين يحبون الله تبارك وتعالى، ليس فقط المحبة العادية، بل المؤمنون يحبون الله تعالى المحبة الكبيرة. Pelajaran yang pertama yang kita dapat dari Al-Quran itu Al-Quran mengajarkan bagaimana kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa buktinya kalau cinta sama Allah? Salat 5 waktu. Tadi kata sahihnya Al-Quran mengajarkan agar diri kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cinta yang amat besar. Qala Allah Ta'ala wa man ladzina amanu asyaddu hubban lillah. Jadi cinta orang yang beriman itu adalah dengan sekuat-kuatnya cinta kepada Allah, sedalam-dalamnya cinta. Makanya di sini Allah menjelaskan orang mukmin cintanya itu kepada Sang Pencipta bukan cinta biasa, bukan hanya sekedar cinta, tetapi cinta yang mendalam. Laisal ainiyah lakinnal kabirah, bukan biasa tetapi besar dan mendalam cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa buktinya? Kita mengajarkan atau kita mengamalkan segala apa yang diwajibkan bagi kita selaku hamba
hamba dari Allah Subhanahu wa taala. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحبون الله تعالى محبة كبيرة. بلال رضي الله تعالى عنه وارضاه كان كفار قريش يعذبونه في الحرارة الشديدة في مكة المكرمة بسبب إيمانه بالله تعالى، لكن بلال رضي الله تعالى عنه يصبر على العذاب. لماذا يصبر بلال رضي الله تعالى عنه على عذاب كفار قريش؟ لأن قلب بلال فيه محبة الله تبارك وتعالى. Ya, di sini syekhnya mengambil satu perumpamaan dengan mencontoh salah satu sahabat. Siapa tadi syekhnya? Nyebutin nama siapa Ibu? Lupa? Nama sahabat Bilal bin Rabah. Di sini siapa yang mirip Bilal bin Rabah? Ada yang tahu Bilal bin Rabah? Di sini siapa yang mirip? Azannya kan bagus ya. Alhamdulillah. Tadi syekhnya menjelaskan kecintaan Bilal bin Rabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu Bilal bin Rabah itu termasuk orang-orang yang fakir, yang fuqara atau bisa disebutkan hamba sahaya. Ketika beliau masuk Islam, mengimani Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, setiap harinya Bilal bin Rabah diadab atau disiksa oleh kaum kafir Quraisy setiap hari. Bi'adzabin sadidin, dengan siksaan yang amat pedih oleh kaum kafir Quraisy. Tetapi Bilal bin Rabah tetap sabar. Karena apa? Karena di dalam hatinya sudah terpenuhi rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika beliau disiksa pun dia sudah yakin akan mendapat pertolongan karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. القرآن يعلمك محبة النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على هذه الأمة أن تدخل في رحمة الله، حريص على هذه الأمة أن تدخل الجنة. Kemudian pelajaran yang kedua, Al-Quran mengajarkan kita agar senantiasa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim, dan ia selalu memperhatikanmu dan bahwasanya ia selalu memperhatikanmu, dan kepada orang-orang mukmin bahwasanya ia baik dan maha penyayang. Nah, di sini pelajaran yang pertama tadi kita harus cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pelajaran yang kedua kita juga harus senantiasa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أموالهم وأكثر من أولادهم وأكثر من أنفسهم. Ya, seperti cintanya para sahabat-sahabat Nabi ketika zaman Nabi, ya, para sahabat Nabi itu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi cintanya kepada hartanya, melebihi cintanya kepada keluarganya, dan melebihi cintanya kepada anak-anaknya. Karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melebihi dari cinta apapun. ما هي مفاتيح المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ المفتاح الأول لمحبته عليه الصلاة والسلام كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره. Nah, di sini saya memberitahu apa aja sih kunci-kunci agar kita bisa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya di sini akan memberitahu beberapa kunci. Kunci yang pertama agar kita menjadi umat yang dianggap mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama kasratus shalah wassalam. Apa kasratus shalah wassalam? Memperbanyak sholawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa yang menyukai sesuatu senantiasa ia akan mengingat
sesuatu tersebut. Seperti halnya kita ketika kita menyukai Rasulullah, ketika kita cinta Rasulullah, senantiasa kita ingat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbanyak sholawat dan salam. Ibu-ibu suka sholawat, ibu? Alhamdulillah. المفتاح الثاني لمحبته عليه الصلاة والسلام اتباع سنته، كيف يتوضأ، كيف يصلي، كيف يتعامل مع أهل بيته، كيف يتعامل مع الناس في المسجد وفي الشارع وفي السوق، كذلك كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، ماذا يقول إذا خرج من البيت، ماذا يقول قبل الطعام، ماذا يقول بعد الطعام، ماذا يقول قبل شرب الماء، وهكذا. Kemudian kunci yang kedua agar kita senantiasa bisa dianggap sebagai umat yang mencintai Rasulullah SAW, yaitu mengikuti segala sunnahnya, ittiba' sunnati. Bagaimana Rasulullah berwudu, bagaimana Rasulullah sholat, bagaimana Rasulullah makan, minum, bagaimana Rasulullah memperlakukan keluarganya, bagaimana memperlakukan orang sekitar. Itu semua wajib kita ikuti agar kita senantiasa menjadi umatnya Rasulullah SAW, dan termasuk kepada golongan orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW. القرآن يعلمك الآيات والمعجزات للنبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الآيات والمعجزات آية ومعجزة الإسراء والمعراج. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. Kemudian kunci yang ketiga di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Quran memberikan kita pelajaran mengenai mukjizat yang didapat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa salah satunya, ibu? Mukjizatnya apa? Al-Isra wal Mi'raj. Itu adalah salah satu mukjizat juga yang didapat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana tadi dijelaskan dan dibacakan oleh qari kita sebelumnya, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, kepada masjidil aqsa alladzi barakna yang diberkahi sekitarnya. Itu adalah tanda-tanda kebesaran dan tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa taala. الإسراء والمعراج بيان رحمة الله الواسعة وفضله على عباده. فرض الله سبحانه وتعالى الصلوات 50 صلاة، ثم خفف الله سبحانه وتعالى على عباده بدل 50 صلاة في اليوم والليلة إلى 5 صلوات فقط في اليوم والليلة. فمن حافظ على هذه ال5 صلوات في كل يوم وليلة أعطاه الله ثواب 50 صلاة. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapat oleh-oleh, ibu, mendapat bingkisan dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantara malaikat Jibril. Berupa apa? Yang tahu oleh-olehnya perintah melaksanakan berapa waktu sholatnya? 5 waktu. Salah. Berapa waktu yang benar? 50 waktu. Cuman di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj itu, walaupun waktu itu kita belum ada, tapi Rasulullah sudah membela kita. Kata syekhnya, adalah negosiasi antara Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril, ya. Dikurangi 45, dikurangi 40 sampai dikurangi 5 waktu dalam sehari. Dan juga tadi ditambahkan, barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu dalam sehari, pahalanya sama dengan kita melaksanakan sholat 50 waktu dalam satu hari, karena sudah yukhafif,
Ya, dari 50 ke 5 waktu itu sudah dihempitkan, sudah diringankan, sudah ditipiskan, akan tetapi pahalanya dan ganjarannya sama seperti kita melaksanakan sholat lima waktu. في الإسراء والمعراج لقي النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام، فقال إبراهيم للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد أوص أمتك بهذه الكلمات. ما هي الكلمات وصية إبراهيم عليه السلام لأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله. Kemudian ini juga masih dalam rangkaian Isra wal Mi'raj. Ketika itu dalam beberapa riwayat dikatakan Nabi Muhammad SAW itu bertemu dengan siapa, ibu tadi disebutkan sama sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam. Di beberapa riwayat disebutkan bertemu di langit ketiga, ada yang bilang di langit keempat, bahkan ada yang bilang di langit kelima. Mewasiatkan Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, wasiatkan kepada umatmu amalan ini agar senantiasa bisa meringankan kehidupannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam mengerjakan urusan sehari-hari dan untuk mengingatmu. Apa katanya tadi ibu amalannya? Zikirnya apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau ibu biasanya suka ditambahinnya wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini kalau misalkan diamalin dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah minimalnya hati kita merasa tenang, merasa tentram, dan kehidupan kita merasa lebih diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran yu'allimuka muhasabata an-nafs. Allah Ta'ala wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya'mur kulla muslim wa kulla muslimah an yanzur ما هو العمل الذي يقدمه اليوم القيامة. فإذا كان العمل صالحا يحمد الله سبحانه وتعالى ويستقيم على طاعة الله تبارك وتعالى، وإن كان العمل سيئا ما زالت هناك الفرصة للتوبة إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا قبل الموت. Kemudian juga syekhnya melanjutkan Al-Quran mengajarkan kita untuk hidup bertanggung jawab. Muhasabatun nafsi, untuk hidup bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam hal apa? Ketika kita melaksanakan kehidupan sehari-hari tidak terlepas kita mengerjakan baik itu amal-amal yang soleh ataupun amal-amal yang kurang soleh. Tadi kata sesungguhnya kalau misalkan kita mengerjakan amal-amal yang soleh, insya Allah kita akan mendapat nilai ibadah dan insya Allah kita akan dihadiahkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi perlu diperhatikan juga barang siapa yang mengerjakan amal-amal yang buruk, amal-amal yang jahat, atau bisa dikatakan perbuatan maksiat. Nah, indahnya Islam itu di sini ibu, ketika kita melaksanakan perbuatan yang jahat, perbuatan yang kurang baik, tidak langsung diganjar atau tidak langsung dituntut masuk ke neraka, tidak, akan tetapi madzalul waqtu taubah, masih ada waktu untuk bertobat. Sebelum ruh keluar dari jasad kita, masih ada waktu untuk bertobat dan diberikan kesempatan sampai waktu yang sudah ditentukan. Waktunya kapan? Ketika ruh masih ada di badan kita, sewaktu-waktu itulah kita masih diberikan kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ulama rahimahumullah yaqulun مثل التاجر في الدنيا ويشتري البضاعة الجيدة ويبيع الناس البضاعة الجيدة
حتى يحصل على المال يفوز بالمال. كذلك المؤمن كذلك المؤمنة يعمل الأعمال الصالحة حتى يفوز بماذا؟ حتى يفوز برضا الله، حتى يفوز بالجنة. Sehingga menjadikan perumpamaan seperti seorang pedagang. Di sini ada yang ibu-ibu, bapak-bapak seorang pedagang ada. Ibu-ibu kalau misalkan lagi belanja banyak pasti nyari baju-baju yang bagus kan, buat dijual lagi agar dapat uang kan. Seperti itulah perumpamaan orang mukmin dan mukminat ketika mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang bersifat amal soleh, niscaya akan mendapatkan pahala dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ibu ketika berdagang, ketika ada yang membeli, ibu akan mendapatkan apa? Al-mal, al-fis atau uang. Seperti itu. Jadi perumpamaannya seperti pedagang, menciptakan atau menjual hal-hal yang baik, kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan orang mukmin dan mukminat juga ketika kita mengerjakan perbuatan-perbuatan yang bersifat amal-amal soleh akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran yu'allimuka ibadat al-infaq fi sabilillah tabaraka wa ta'ala. Allah Ta'ala وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينفقون مما رزقهم الله تبارك وتعالى. الصحابة منهم الأغنياء ومنهم الفقراء. الأغنياء مثل عثمان رضي الله عنه كانوا ينفقون في سبيل الله تبارك وتعالى مما رزقهم الله سبحانه وتعالى، ينفقون الكثير، رزقهم الله كثير من المال فينفقون كثير في سبيل الله تبارك وتعالى. فقراء الصحابة كذلك ينفقون في سبيل الله تبارك وتعالى، عندهم رزقهم الله رزق قليل فينفقون القليل حسب الاستطاعة. الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. Ibu saya ketinggalan, ini gimana Bu? Saya kepanjangan dari tadi, apa awalnya ya? Pelajaran yang terakhir yang saya coba tangkap dari tadi saya ngomong karena materinya kebetulan baru, Ibu ya. Apa Bu ya? Ada yang paham Bu? Ada yang ngerti? Kalau ngerti maju nanti foto sama saya. Pelajaran yang terakhir yang tadi saya jelaskan kepada kita, kalau tidak salah semoga benar, Al-Quran mengajarkan kita untuk senantiasa bersedekah dan berinfak. Seperti halnya tadi ayat Al-Quran, kalau tidak salah saya dengar, wa mimma a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa-apa yang kita beri, yang kita rizkikan kepada kalian, yunfiqun, mereka menginfakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katanya, kata Syekh, itu mempunyai sahabat. Nah, ibu, sahabat itu terbagi menjadi dua, ya. Ada yang al-aghniya itu kaya raya, dan juga ada yang fuqara, ada yang miskin atau yang kekurangan harta. Yang kaya sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti siapa, ibu ada yang tahu? Tadi dijelaskan seperti halnya Utsman bin Affan, seperti Abdurrahman bin Auf. Nah, Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu itu ketika menginfakkan hartanya di jalan Allah, itu sebagian hartanya, bukan bagian, tapi sebagian, setengah dari hartanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membangun umat. Karena harta yang diinfakkan itu akan menjadi manfaat bagi orang-orang lain dan orang-orang sekitarnya. Tetapi indahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di sini, ya, walaupun yang kaya itu bisa berinfak dengan sebagian hartanya, bukan berarti yang miskin atau yang fuqara tidak bisa berinfak. Siapa sahabat yang hartanya kurang, ibu ada yang tahu?
sahabat yang paling muda yang disebutkan dalam pujian-pujian, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ada yang tahu Ali? Ada yang tahu Ali bin Abi Thalib, Ibu? Tahu di mana, pernah ketemu? Saya juga belum pernah ketemu, Ibu ya. Nah, sahabat yang kekurangan harta itu seperti halnya Ali bin Abi Thalib. Ya, beliau itu tidak kaya, tidak seperti sahabat-sahabat yang lain. Tetapi Rasulullah SAW tidak menjadikan Ali sebagai sahabat yang sedih. Ali pun senantiasa berinfak, senantiasa bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala agar dirinya terhindar dari api neraka. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqullah walau bisakit tamar." Jagalah dirimu, ittaqun nar walau bisakit tamar. Jagalah dirimu dari api neraka, lindungilah dirimu dari api neraka walaupun itu hanya dengan setengah kurma. Jadi tidak ada alasan siapapun kita, apapun kita, berapapun harta kita, tidak ada alasan untuk tidak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kata juga bukan sebanyak-banyaknya infak, tapi sebaik-baiknya infak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sini paham, Ibu? Jadi kalau misalkan pengen berinfak, tidak menunggu kita punya uang 20 juta, 30 juta, 40 juta, nanti gak bakal jadi infaknya. Begitupun kalau misalkan kita dinanti-nanti infaknya sekali punya uang 30 juta, gak jadi infak, jadinya beli Scoopy, biasanya ibu-ibu beli stylo yang sekarang yang lagi banyak, seperti itu. Yang harus digarisbawahi tadi kata saya, bukan sebanyak-banyaknya infak, tapi sebaik-baiknya infak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani suatu pribadi melebihi dari kemampuannya sendiri. Barakallahu fikum. Barangkali itu sedikit banyaknya pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil ketika kita ingin memahami, mengerti dan mempelajari Al-Quran. Niscaya Al-Quran akan memberikan kita pelajaran agar kita bisa mengarungi arungan kehidupan di dunia ini dengan mudah dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap pengalamannya. Barakallahu fikum. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت. اللهم اشرح صدورنا ويسر امورنا واشف مرضانا واغفر لموتانا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اصلح احوال المسلمين. اللهم اشرح صدورهم ويسر امورهم وارحم موتاهم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل هذا البلد إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور. اللهم اجعل إندونيسيا بلدا آمنا مطمئنا وارزق أهله من الثمرات والخيرات والبركات واصرف عنهم الشرور والآفات وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك اللهم من سخطك ومن النار. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح ديننا ودنيانا. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا وثبت على الصراط أقدامنا واجعل الجنة دارنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Atas nama sekaligus doa yang telah kita bersama kita bersama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita